Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi di bulan Maret 2024 sebesar 0,52% secara bulanan, di mana komoditas pangan masih menjadi pemicu inflasi dengan andil terbesar terutama disumbang oleh beras, daging, dan telur ayam ras. Badan Pusat Statistik menyebutkan inflasi pada bulan Maret 2024 mencapai 0,52% secara bulanan. Sedangkan besaran inflasi secara tahunan mencapai 3,05% dan secara tahun kalender tercatat 0,93%. PLT Kepala BPS menyatakan sebagian besar inflasi di bulan Maret disebabkan oleh kelompok bahan makanan seperti telur ayam ras, daging ayam ras, hingga beras. Komoditas bahan pangan tersebut telah memberikan andil inflasi yang sama, masing-masing sebesar 0,09%. Sedangkan cabai rawit memberi andil inflasi 0,02% dan bawang putih sebesar 0,02%. Pada Maret 2024 terjadi inflasi sebesar 0,52% secara bulanan atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen IHK dari 105,58 pada Februari 2024 menjadi 106,13 pada Maret 2024. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi sebesar 3,05% dan secara tahun kalender year to date terjadi inflasi sebesar 0,93%. Secara umum, kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Maret 2024 berasal dari makanan, minuman, dan tembakau dengan laju inflasi sebesar 1,42%. Kelompok tersebut telah memberikan andil inflasi 0,41% pada Maret 2024. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita berikut ini, bahan pangan dominasi inflasi Maret 2024, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Ya, selamat pagi Pak Eko. Ya, selamat pagi Mas Ras. Ya, salam sehat Pak Eko. Alhamdulillah sehat ya. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan BPS begitu ya, Maret 2024. Inflasi secara bulanan 0,52%. Sementara secara tahunannya tercatat 3,05%. Nah, apakah ini masih sesuai dengan konsensus ekonom juga atau tidak nih Pak Eko? Silakan. Iya, kalau kita lihat ya di Indef sendiri juga kita memproyeksikan memang inflasi di Maret ini kecenderungannya memang naik, dan kalau dilihat sih bahkan kenaikannya juga kalau kita lihat cukup akseleratif ya. Ini sebenarnya sesuai dengan prediksi kami begitu. Kenapa? Karena tekanan harga ya, terutama bahan kebutuhan pokok ini sebetulnya sudah terjadi ya sejak awal tahun, bisa dikatakan begitu ya. Apalagi kalau kita bicara soal beras ya, di mana memang beras ini adalah bobotnya itu Mas, kalau dalam hitungan inflasi itu yang tertinggi ya di antara komoditas yang lain, sehingga ketika harga beras juga sampai bulan Maret itu masih terjadi kenaikan. Nah, ini kemudian tergambar ya dari tingkat inflasi yang dalam sebulan ya itu mencapai sekitar 0,52% tadi gitu ya. Itu hanya dalam bulan Maret saja begitu, dan secara tahunan juga inflasi kita akhirnya meningkat juga ya 3%-an begitu. Yes. Jadi itu sesuai sih dengan hitung-hitungan kami ya, memang ada kecenderungan naik yang ya ini karena juga musim lebaran begitu. Dan kalau kita lihat pergerakan inflasi dari awal tahun lah ya, paling tidak baik secara bulanan maupun tahunan ini trennya menunjukkan kenaikan. Nah, apa yang bisa kita lihat begitu? Apakah karena dipicu momen Ramadannya saja, lebaran begitu Pak Eko, atau ada hal lain sih yang membuat tren ini naik terus gitu? Lebaran tentu saja menjadi faktor yang mendominasi ya. Ya. Ada tarikan permintaan yang kuat dari masyarakat begitu. Di luar itu ada aspek sisi supply-nya ya. Jadi memang sisi supply ini agak berkurang ya karena ada musim kering ya kemarin tahun lalu begitu, sehingga kemudian menggeser musim tanamnya dan akhirnya ke musim panennya juga begitu ya. Dan ini tidak hanya pada komoditas beras ya, tapi juga pada misalkan sayuran ya dan beberapa komoditas yang lain. Nah, di luar itu aspek musiman sebetulnya lebih aspek lebaran ya. Ini lebih mendominasi karena
kalau kita lihat ya Mas Pras ya tadi disampaikan juga oleh BPS bahwa komoditas yang mengalami lonjakan harga ini atau menyebabkan inflasi ini sebagian besar adalah yang basisnya adalah protein ya. Kita tahu kalau Ramadan dan Lebaran itu biasanya masyarakat Indonesia senangnya makanannya agak yang istimewa ya. Sehingga tadi kelihatan tergambar dari data ini ya, daging ayam, terus telur ya, dan beberapa hal yang lain ya, bumbu-bumbuan juga mulai naik begitu. Nah, apakah memang ini akan kita tahu karena musiman lah, ada El Nino dan lain-lain begitu dan berlanjut sampai dengan tahun ini. Berarti dari sisi komoditas bahan pangan akan terus menjadi pemicu inflasi begitu ke depannya? Saya rasa iya ya, setidaknya sampai katakanlah puncaknya nanti April ya. April adalah momen Idul Fitri begitu. Kemungkinan inflasi akan lebih tinggi lagi, jadi jangan kaget kalau mungkin nanti bisa sampai 0,8 gitu ya. Karena trennya terus naik begitu dan kalau kita lihat tadi pemicunya masih bahan makanan ya kategorinya gitu. Nah kalau di April nanti mungkin akan transportasi juga akan mengalami inflasi yang lebih tinggi lagi ya dan beberapa komponen lain begitu. Jadi benar bahwa bahan makanan masih akan jadi penyumbang inflasi yang cukup besar ya untuk kedepannya, terutama nanti di April ya begitu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan upaya pemerintah untuk menjaga pasokan, ketersediaan bahan pangan tadi yang terutama menjadi pemicu inflasi ini menurut Anda sudah cukup optimal tidak? Atau lebih kepada karena memang keterbatasan produksinya sendiri begitu di dalam negeri? Ya ini titik sulitnya begini, permintaan begitu kuat begitu hari ini dalam konteks karena ada momen Lebaran tadi. Sementara sisi dari peran pemerintah kan harus menjaga sisi pasokannya dan distribusi begitu kan. Nah pasokannya sendiri ya ada sedikit penurunan ya dari sisi pasokan, walaupun beberapa untuk komoditas pokok ya itu sudah kita lakukan impor ya. Nah tapi untuk beberapa yang lain kan nggak mudah juga begitu karena memang tadi ada musim tanam yang bergeser begitu sehingga dari sisi produksi juga ada penurunan begitu. Nah, peran pemerintah dalam konteks ini sebetulnya ya bagaimana menjaga distribusi ini lancar begitu ya dan juga meredam aksi-aksi misalkan spekulasi misalkan seperti itu ya atau penimbunan begitu itu yang bisa optimal dilakukan pemerintah begitu. Tapi sejauh ini kalau kita lihat ya tekanan harga yang cukup tinggi ini ya belum optimal begitu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah begitu karena kan sebetulnya momen Lebaran ini terjadi setiap tahun ya dan sudah dari dulu sejak Indonesia merdeka bahkan sebelum merdeka ya. Harusnya menurut saya sih ada lesson learn ya setiap tahun begitu pembelajaran bagaimana sih mengatasi permintaan yang demikian besar ya ketika Ramadan dan Lebaran begitu. Nah kalau memang berkaca dengan kondisi yang sudah lalu begitu, Anda melihat seperti apa sih yang perlu dilakukan kalau memang karena kebutuhan pangan ini adalah kebutuhan pokok juga yang dibutuhkan masyarakat begitu. Tidak hanya momen-momen Ramadan, Tahun Baru, Natal dan lain-lain. Berarti kan memang harus ada langkah antisipatif yang terukur begitu loh Pak Eko. Iya, kalau ke depan ya menurut saya ya pembelajaran paling penting adalah dengan situasi harga pangan sekarang yang menanjak begitu dan jumlah penduduk yang besar sebetulnya tidak ada pilihan lain ya pemerintah ke depan harus lebih fokus membangun sektor pertanian ya pangan terutama lah gitu. Karena ini kan sebagian produk ini ditumpukan kepada negara lain gitu ya bahkan beras pun juga masih ada yang harus diimpor gitu. Nah situasi geopolitik hari ini itu kan kadang-kadang dengan cepat berubah begitu. Satu negara dengan alasan melindungi domestik mereka kadang-kadang tiba-tiba tidak mau mengekspor produknya walaupun harganya lagi mahal di pasar internasional ya. Nah ini kan kalau kemudian itu terjadi lagi dengan penduduk 275 juta ya berat begitu kalau kita menumbuhkan bahan pokok kita gitu ya itu kepada negara lain ya. Kalau yang sifatnya sekunder bolehlah ya impor itu kan nggak masalah karena kan ada juga hubungan dagang ya dengan negara lain. Tapi kalau yang sangat esensial ya untuk yang Lebaran semacam ini dan ini pasti ke depan akan terus terjadi. Nah itu benar-benar harus dibangun atas kekuatan kemandirian pangan kita begitu dari daging ya beras dan kemudian sayuran begitu. Nah lantas bagaimana kabar dari food estate yang tengah dibangun oleh pemerintah begitu dari kacamata Indef begitu? Apakah memang sudah akan memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan
bahan pangan di tanah air kah? Atau masih menunggu waktu yang lebih lama lagi nih Pak Eko? Ya kan kalau kita lihat dengan kenaikan harga saat ini, food estate sudah dilaksanakan sebetulnya ya walaupun tidak optimal gitu ya, itu sudah kita bisa lihat sama-sama ya bahwa hasilnya tidak optimal. Menurut saya strateginya mungkin harus dirubah ya ke depan gitu ya. Oke. Bahwa penumpuan terhadap ketahanan pangan kita mungkin aspek sisi kedaerahannya yang lebih harus diutamakan ya. Diversifikasi dan apa itu ya berbasis pangan lokal saja gitu ya, pangan Iya. pokok lokal itu akan lebih sustain begitu ya. Jadi kembalikan pada bentuk-bentuk ketahanan pangan yang sifatnya memang lebih mengadopsi nilai-nilai lokal begitu ya. Iya, Kalau iya. mungkin wilayah timur nggak perlu beras ya oke, kita mungkin bisa pindah ke sagu, ke jagung atau yang lain gitu. Jadi itu yang harus lebih diupayakan. Apalagi teknologi sekarang memungkinkan ya untuk bisa membuat produk-produk tersebut bukan lagi makanan kelas bawah lah kira-kira gitu ya. Jadi bisa diupayakan rasanya enak dan juga mungkin akan menjadi bagian penting begitu ke depan gitu untuk bisa menjaga ketahanan pangan ya. Jadi jangan hanya kemudian tadi ya ketika ada momen-momen semacam ini kita kemudian menggelontori dengan impor gitu ya dan Itu dia. ya itu sangat ini ya mahal lah saya rasa biaya ini. Ya, tapi selama ini kan itu menjadi solusi yang solutif lah Pak Eko. Kita akan bahas lebih jauh nanti. Seperti apa sih importasi ini terhadap perekonomian kita dan kebutuhan bahan pangan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pergerakan inflasi secara bulanan maupun tahunan. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, kita lihat pergerakannya dari Desember 2023, kemudian Januari 2024, Februari, dan juga Maret 2024. Ya, untuk pergerakan secara tahunan kita lihat 2,61%, 2,57, 2,75 hingga 3,05% per Maret 2024 ini. Kemudian secara bulanan kita lihat kenaikannya cenderung juga melonjak begitu ya, dari 0,41 sempat ke 0,04%, 0,37 dan 0,52% per Maret 2024. Dan selanjutnya kita akan cermati inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran, data dari BPS per Maret 2024 secara bulanan. Ini apa saja sih penyumbangnya? Ya, makanan, minuman, kemudian tembakau inflasinya 1,42%, sementara andil terhadap inflasi 0,41%. Kemudian ada pakaian dan alas kaki 0,22%, andilnya 0,01% dan perawatan pribadi serta jasa lainnya 0,7% inflasinya. Dan berikutnya inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran secara tahunan. Ini tidak jauh berbeda, ada makanan, minuman, dan tembakau yang utama. Ini lebih melonjak menjadi 7,43% inflasinya di bulan Maret. Andil inflasinya 2,09%. Kemudian penyediaan makanan dan minuman atau restoran 2,51% inflasinya, sementara andilnya 0,25%. Kemudian ada perawatan pribadi dan jasa lainnya 3,56%. dengan andil inflasi 0,22%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Ya, Pak Eko, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai kondisi tadi, memang masalah bahan pangan ataupun kebutuhan pokok ini akan terus nampaknya menjadi trigger ya terhadap inflasi di tanah air begitu secara bulanan maupun tahunan. Lantas bagaimana dengan upaya-upaya yang dilakukan tadi? Apakah importasi ini benar-benar menjadi solusi yang jangka pendek atau akhirnya jadi keterusan ini? Baik kok, silakan. Ya, tadinya impor itu adalah solusi jangka pendek ketika kebutuhan dalam negeri nggak tercukupi. Tapi lama-kelamaan kayaknya menjadi ketergantungan ya. Jadi akhirnya ya sudah gitu ya, dikit-dikit solusinya impor begitu. Dan ya inilah yang kemudian menjadi tantangannya ya ketika situasi geopolitik berubah ya. Terus kemudian ya masyarakat ini sekarang kan kalau kita lihat ya tensi geopolitik itu tinggi ya di dalam beberapa tahun terakhir ya. Ada perang Rusia Ukraina, terus kemudian beberapa yang lain juga begitu. Nah, sehingga itu kadang-kadang dengan mendadak begitu ya, itu tiba-tiba bisa merubah tadi gitu ya,
ketersediaan atau kemampuan suatu negara untuk memberikan suplai juga kepada negara lainnya begitu. Nah, sehingga ya kalau begini terus kan nggak akan ada selesainya gitu Mas Pras ya. Sehingga menurut saya sih ya pada bahan pokok ya terutama yang benar-benar dibutuhkan masyarakat gitu, itu memang kita tidak bisa menumpukan pada negara lain gitu. Harus benar-benar dimulai ya roadmap pada hari ini, katakanlah ini kan kebetulan nanti 20 Oktober kita ada ya pemerintahan yang baru begitu, mudah-mudahan akan sangat fokus begitu untuk bagaimana menjaga ketahanan pangan kita begitu. Karena ya kalau situasinya apa tadi hanya menumpukan ya apalagi bahan pokok begitu kepada negara lain, itu saya khawatir Ya. nanti problem harga ini sulit diatasi karena memang problemnya struktural ya pada proses pada ketercukupan begitu. Ya, kendala utama kalau bicara mengenai ketahanan pangan begitu lebih kepada lokasinya begitukah untuk bagaimana pengembangan satu kawasan pertanian begitu Pak Eko, atau di daerah-daerah lain yang bisa disesuaikan dengan kondisi ataupun komoditas pangan yang akan ditanam misalnya. Iya, kalau saya sih sebenarnya yakin dengan luas wilayah Indonesia yang sangat besar begitu ya, itu apa istilahnya ya, pasti ada spot-spot tempat-tempat yang memang bisa gitu ya untuk berproduksi begitu Iya. dari bahan pokok kita gitu kan. Buktinya juga sebetulnya kalau katakanlah misalkan dalam konteks beras ya hari ini kan sebetulnya sudah mulai panen ini ya disampaikan juga oleh BPS ya di dalam rilisnya kemarin Iya. begitu. Sudah mulai panen ya di spot-spot tertentu memang sebagian di wilayah barat begitu. Tapi kan berarti ada problem gitu bagaimana mendistribusikan antar daerah di Indonesia juga begitu. Ada daerah surplus, ada daerah defisit begitu kan. Oke. Nah ini yang harus ketemu begitu ya untuk bisa memastikan sebetulnya tidak harus langsung digelontorin dari luar negeri begitu, tapi cukup misalkan antar provinsi, antar daerah di Indonesia ya. Salah satunya itu. Dan yang kedua tentu butuh pendekatan teknologi ya, karena kan bagaimanapun jumlah penduduk yang besar, kalau hanya bisnis as usual, cara bercocok tanamnya mungkin juga akan sulit begitu. Tapi ya walaupun saya bukan orang pertanian, tapi setahu saya ya teknologi-teknologi itu cukup banyak yang bisa mensupport untuk meningkatkan produksi pangan begitu. Ke negara-negara yang menjadi ini ya menjadi mitra kita ya, menjadi tumpuan kita itu ya, Thailand, Vietnam itu juga sangat bertumbuh juga pada teknologi begitu. Nah untuk itu dia, kemauan untuk menggunakan teknologi dan kesiapan dari SDM kita sendiri seperti apa? Kalau menurut pandangan Indef sendiri, apakah kita sudah siap? Tinggal willingness-nya saja begitu, kemauan, atau perlu political will sebenarnya di sana? Iya, yang diperlukan political will ya, karena kan tentu kalau kita mau bertumbuh pada produksi pangan dalam negeri, ada sisi lain ya, yang importer yang akan kena dampak kan begitu ya, yang dia sudah biasa tiap tahun mungkin bisa menghitung profit sekian gitu dari impor daging, impor beras, impor macam-macam gitu ya, impor bawang putih gitu. Nah, dengan strategi yang berubah tentu itu akan membuat ini ya, membuat ini mereka ya margin mereka juga berubah. Tapi di sisi lain saya yakin itu akan support kepada ketahanan pangan kita ya, inflasi kita bisa kita kendalikan. Kenapa? Karena ya semua tinggal dikoordinasikan di dalam negeri begitu. Ya, kan bisa dibuat skala prioritas kepentingannya masyarakat luas begitu, rakyat Indonesia kah, atau memang mungkin segelintir pihak saja begitu untuk kalau bicara mengenai ketahanan pangan ini Pak Eko? Iya, ya tentu kita harus bertumbuhnya pada masyarakat luas ya, bukan segelintir orang gitu kan. Segelintir orang tadi ya maksud saya importer itu tetap bermanfaat ya, artinya dia tetap punya nilai kan. Kalau kita kayak sekarang kebutuhan beberapa bahan pokok nggak bisa dipenuhi ya, bagaimanapun kita mengandalkan mereka juga kan untuk mencarikan di luar negeri begitu kan. Tapi ini adalah solusi yang sangat jangka pendek gitu. Nah, kalau jangka pendek harusnya tahun depan atau 3 tahun lagi itu tidak seperti ini lagi kan ceritanya begitu. Itu dia. Tapi kan kita selalu mengulang akhirnya kan setiap tahun ya. Nah, sama aja gitu kan, produksinya segitu-gitu aja, penduduknya naik ya, setiap tahun tambah penduduk, akhirnya kebutuhan impornya meningkat begitu. Kebutuhan impor meningkat ya, kita bisa melihat rupiah hari ini kan juga lebih sering bergoyang kan, lebih sering fluktuatif ya. Itu tanda bahwa negara ya benar-benar butuh perubahan strategi begitu. Itu dia. Perlukah strategi ataupun perubahan hal yang mungkin struktural kalau kita bicara mengenai kebijakan berkelanjutan, meskipun kita tahu ada pergantian pemerintahan setiap 5 tahun sekali, tapi adalah satu program yang terus berlanjut begitu, akan diteruskan kalau memang ini tujuannya untuk kepentingan nasional begitu Pak Eko?
Iya, sebetulnya kalau kemudian itu menjadi concern bersama ya, saya rasa memang mau pemerintahnya berganti terus ya tetap ini menjadi concern kan gitu. Iya, iya, Misalkan Lebaran nih ya, kita cerita Lebaran. iya. Ya kan dari zaman dulu mau siapapun presidennya kan tetap ada kan gitu ya, orang tetap Iya, mudik. Hanya yang beda kan cuma waktu pandemi kemarin kan dilarang mudik kira-kira gitu. Tapi iya. kan itu special case ya, yang rutin ya memang permintaan akan besar. Dan itu tentu saja kita harapkan nanti ke depan Lebaran itu menggeliatkan ekonomi domestik begitu. Karena salah satu yang paling unik ya di negara-negara Muslim ya, Lebaran di Indonesia itu termasuk yang sangat menstimulasi perekonomian sebetulnya begitu. Tapi kadang-kadang ya jadi nggak optimal karena Hmm, tadi harga-harga sudah cenderung naik karena sebagian besar iya. kebutuhan kita tidak bisa kita cukupi dari dalam negeri begitu. Baik, lantas bagaimana langkah yang perlu dilakukan juga kalau tadi ketersediaan dan pasokan sudah kita bahas dan perlu adanya pembangunan kawasan eh, ekonomi begitu ya ataupun pertanian yang mendorong ke pasokan kebutuhan pangan kita. Ini Anda melihat bagaimana dengan posisi ke depan begitu bahwa Indonesia akankah bisa keluar dari rutinitas yang Anda katakan ini akan terus berulang begitu untuk menuju step yang lebih baik lagi begitu Pak Eko? Ya, strategi yang paling utama adalah people tend to incentive ya sebetulnya. Jadi insentif yang paling baik itu adalah mensejahterakan petani. Kalau kita Oke, lihat hari ini nilai tukar petani kita turun. Kenapa? Karena kenaikan dari harga-harga, termasuk harga beras ya, itu kemudian tidak sebanding dengan kenaikan income mereka. Sebetulnya petani juga mendapat manfaat ya, kenaikan harga gabah kan mereka ya. dapat terima lebih. Tapi ternyata ketika mereka beli ya, mereka selain jadi produsen juga konsumen begitu. Mm-mm. Itu terus dikomparasi ternyata nilai tukar petaninya turun. Itu menggambarkan mereka Oke. semakin tidak sejahtera dengan kenaikan harga-harga ini gitu. Iya, iya, iya. Berarti penikmatnya bukan petani kan begitu dari Mm-mm. kenaikan harga ini gitu. Nah, ke depan harus dirubah gitu. Jadi pastikan petaninya lebih sejahtera begitu. Kalau petani lebih sejahtera, sebetulnya sisi yang lain itu akan mengikuti. Kenapa? Oh, karena ternyata bertani di Indonesia itu Ya. bukan katakanlah pekerjaan yang kira-kira benar-benar tidak ada harapan gitu ya, tapi bisa menghasilkan begitu. Nah, itu yang sebetulnya paling penting begitu ya. Dari situ nanti mungkin akan mendorong ya sisi-sisi yang lain gitu ya, upaya untuk lebih termotivasi meningkatkan produksi begitu kan. Oke. Jadi menurut saya paling utama adalah sumber daya manusianya, terutama petaninya ini bagaimana bisa sejahtera dulu begitu ya. Nah, yang kedua nanti ya aspek tentu saja strategi untuk katakanlah tadi ya memastikan setiap daerah punya katakanlah basis-basis pangan tertentu gitu ya yang memang itu bisa mensupport supaya tidak terjadi seperti hari ini begitu ya, harga naik di mana-mana karena memang banyak daerah yang kekurangan begitu ketersediaan pangan begitu. Iya, iya. Kita bangun lumbung-lumbung pangan yang sesuai dengan kearifan lokal lah begitu ya, Pak Eko ya. Saya rasa iya ya itu penting menurut saya ya. Baik, terakhir bagaimana Anda melihat tren inflasi pasca Lebaran ini? Apakah akan turun jauh kah atau bagaimana? Iya, dipastikan sih sebetulnya ya setelah Lebaran mungkin Mei nanti akan turun lah gitu. Kenapa? Karena komparasinya adalah terhadap April yang dimana April diperkirakan adalah puncak tertinggi dari inflasi di 2024 ini begitu. Oke. Nah, mungkin challenge-nya di sisi yang lain ya nanti tidak lagi inflasi pangan begitu, tapi mungkin inflasi yang lain. Kenapa? Karena misalkan nih yang administered price terutama ya, Oh, ada tarif listrik, ada iya. tarif BBM. Ini kan kemarin ada wacana udah mau dinaikin, tapi kan ditahan-tahan dulu kan ini ya katanya Iya. untuk menjaga daya beli. Tapi sebetulnya kalau kita lihat bagaimana pergerakan harga energi, ya sebetulnya sudah tidak ada waktu untuk menahan kan begitu. Jadi ini tinggal gilirannya aja gitu ya, stimulan dari Oke. inflasinya itu apakah bahan pokok atau kebutuhan yang Iya, lain iya. ya, mungkin dari energi tadi BBM misalkan begitu. Baik, Itu baik. juga akan jadi challenge tersendiri begitu. Oke, itu dia tantangan untuk ekonomi kita untuk dalam menjaga laju inflasi begitu ya. Baik, Pak Eko terima kasih banyak atas waktu dan sharing serta analisis yang menarik yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Eko. Ya. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.